الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Sebelum nanti dimulai, diharapkan semua ibu-ibu untuk menghadirkan hati di dalam kita menuntut ilmu. Dua kalinya salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat mulia yaumil qiyamah nanti, dan semoga duduknya kita pada malam hari ini sebagai tanda mahabbatur Rasul, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar karena guru kita sudah datang ya. Sebelum dimulai kita sama-sama boleh dicatat ilmu-ilmunya nanti ya. Nasihat-nasihatnya boleh direkam ya, nanti di rumah didengarkan lagi, mungkin di sini ya. Kedengaran nanti pas sampai rumah lupa. Nah, ya, itulah sifat daripada kita ya. Jadi mantapkan niat kita pada malam hari untuk taklim ya. Kepada guru mulia kita Alhamdulillah Abidin, dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Alhamdulillah wa kafa ni'matillah. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap dewan guru, wabil khusus kepada guru kita Ustaz Luqman beserta Ibu Pembina, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan barokah, memberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang bermanfaat, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, segenap wali murid, wali santri, mudah-mudahan Allah terus menjaga kita untuk di jalurnya ilmu, di jalurnya amal, dan mudah-mudahan Allah mengangkat kesulitan-kesulitan kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji syukur hanya dari Allah yang memberikan kepada kita kenikmatan di dunia yang kita tidak masih berubah. Yang namanya garam, kita masih tahu rasanya garam itu asin, dan kita tahu masih yang namanya gula itu manis. Pada satu masa, pada satu fase, pada satu keadaan, kita tidak merasakan yang namanya itu garam asin, yang namanya itu gula manis, yang namanya itu air tadinya tawar akan berasa pahit, madu pahit, semuanya akan berasa pahit kalau kita pada masa tersebut mengalami penurunan dalam kesehatan, lebih-lebih dalam diri kita ada penyakit. Kan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, ini malam Allah kumpulkan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, anak keturunan Nabi, dan kepada para sahabat serta pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin
ya rabbal alamin. Baik, nawaina kalau kitab ta'lim muta'lim dari kota Ta'allum Al-Imam Ahmad Burhanuddin Az-Zabudi wa qala musannif wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansatu li ghairi. Ini ada sebuah syair yang diberikan oleh pengarang daripada kitab Ta'lim Mujahid. Tamannaita antum siya fakihan munadhira bi ghairin ana'in wal jununun funun. Tamannaita antum siya fakihan munadhira, engkau itu menginginkan antum siya, yaitu menjadi seorang fakihan munadhira yang dapat menerangkan ilmu dengan jelas. Kita punya keinginan untuk mempunyai ilmu dan menyampaikan ilmu fikih dengan jelas, kita mampu untuk menjelaskannya. Bi ghairi ana'in wal junun funun, tetapi tidak melalui satu proses yang lelah. Kita tidak mau capek-capek dalam menuntut ilmu. Yang disampaikan adalah wal jununun funun. Itu orang gila ini banyak macamnya. Orang gila ini banyak macamnya. Salah satunya yang demikian, kepengen alim, kepengen amal, tetapi tidak dengan mau lelah-lelahan, nggak mau capek dia. Itu termasuk dengan dalam kategori orang gila. Wal jununun funun. Walaisa iktisabul mali duna masaqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Walaisa, dan tidaklah ada iktisabul mal, yaitu berusaha untuk mencari harta, duna masaqati, akan tetapi tidak dengan usaha kerja keras. Tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu, yang engkau itu akan memikul daripada maka ilmu itu, kaifa yakunu, bagaimana kita dapat berhasilnya daripada ilmu. Artinya kita pengen mendapatkan satu ilmu, pengen mendapatkan satu ilmu atau menyampaikan daripada ilmu fikih, mau beramal ilmu, mau menyampaikan ilmu, akan tetapi kita tidak berupaya lelah-lelahan, nggak mau riyadhah, nggak mau capek, nggak mau taklim, nggak mau belajar. Itu kayak orang gila. Jadi salah satu orang gila adalah dia yang punya keinginan, akan tetapi cuma sekedar keinginan semata. Hidup tidak butuh hanya dengan jika hidup nggak butuh hanya dengan jikalau saja. Ada orang juga pengen kaya, pengen punya harta banyak, tetapi tidak mau berlelah-lelah, nggak usaha. Bisa kaya nggak kira-kira? Bisa kayaknya, tapi itu yang apa, punya tuyul lah, apa namanya? Meri, apa namanya? Mepet, apa? Ngepet. Ya Allah, ngepet aja masih usaha, katanya kan jagain lilin tuh semalaman, kan usaha dia. Belum lagi kalau tuyulnya ketangkep, babinya ketangkep. Kalau babinya ketangkep dikurungin, katanya itu kayak orangnya juga, kan usaha itu. Sampai demikian karena otaknya udah gila. Nauzubillahi min. Jadi disampaikan di sini, orang kalau pengen mendapatkan ilmu, pengen nyampe ilmu, ayo capek, lelah. Kadang kita ujian sedikit, sibuk maklum ibu-ibu zaman now, waktunya habis untuk ngurusin suami, ngurusin anak. Cakep. Orang sebelah ngomong saat ini ibu-ibu pada sibuk, ekonomi kadang dalam keadaan sulit. Itu semuanya cuma sekedar alat. Aku nanya, hujan apakah penghalang? Hujan bukan penghalang. Bagaimana kalau hujan itu batu? Hujan air aja itu dijadikan penghalang. Lo bagaimana kalau seandainya uang kita cuma pas-pasan, cuma sekedar untuk bensin?
untuk bayar angkot. Lu bagaimana, lelahnya kita di mana? Capeknya kita di mana? Dibandingkan dengan para guru-guru kita yang di sana, yang mereka rela membangunkan santri-santrinya dalam kondisi yang begitu lelahnya mereka semuanya, cuman demi sekedar biar anak-anak santri-santrinya menjadi anak-anak yang barokah, yang soleh-solehah. Belum di tengah malamnya berdoa dan mendoakan anak-anak santrinya semuanya senantiasa Allah redho kepada mereka semuanya. Ini kebiasaan guru-guru kita zaman dulu. Cuman kadang kita aja masih rada-rada PH. Maka keberuntungan kita jangan kita sia-siakan. Beruntungnya kita bisa kumpul di tempat ini, di tempat rumah Quran, Darus Sa'adah. Ini adalah bentuk keistimewaan yang mereka tidak memilikinya. Mereka tidak memilikinya, maka ini kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Maka ini semua adalah fadl daripada Allah, kemuliaan dari Allah. Maka sering Habib sampaikan, kalau kita berdoa itu jangan karena kita meminta doa itu untuk dikabulkan oleh Allah. Tidak perlu kita meminta untuk dikabulkan oleh Allah, karena syukur yang paling penting itu kita bisa berdoa. Itu adalah satu syukur yang harus kita jalankan. Karena banyak orang yang tidak bisa berdoa, yang tidak bisa minta kepada Allah, mintanya kepada dunia, mintanya kepada atasannya, tapi tidak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan dan tidak bakal tidak mengabulkan doa kita. Pasti ud'uni istajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku berikan. Kenapa kita masih minta untuk dikabulkan? Kalau kita tidak dikabulkan, ya Allah, saya tidak akan berdoa lagi. Aduh, jangan. Apa lagi mau dibanding-bandingin? No, ya Allah, kagak pernah berdoa, tapi engkau kasih dia punya uang banyak, padahal maksiatnya mereka jalan terus. Sementara aku, ya Allah, meminta kepadamu, takut kepadamu, dan lain sebagainya. Allah mau diatur, Allah mau diintervensi. Allah adalah zat satu-satunya yang kita sembah. Kita tidak pernah merasa kebingungan bagaimana caranya menggaramin air daripada laut. Kita nggak bingung. Kita kebingungan sudah, bagaimana itu berapa ton untuk ditabur di lautan itu jadi asin begitu airnya. Kok kita Allah mau diatur? Bagi Allah untuk menjadikan orang jelupang kaya semua, nggak ada yang sulit bagi Allah. Buat Allah untuk menjadikan orang jerupang, orang alim, orang yang beramal soleh, orang-orang yang maslahat, tidak ada sulit bagi Allah. Dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini semuanya untuk kita pegang baik-baik. Orang yang pengen mendapatkan ilmu dan menyampaikan ilmu, kita kudu berlelah-lelah. Nggak ada istilahnya capek. Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Loh, kapan usahanya, Ben? Kapan masaknya, Ben? Hah? Pagi ngaji, malam ngaji, sore ngaji. Mending nggak begitu? Baik nggak kira-kira begitu? Baik apa enggak? Baik. Pagi ngaji, sore ngaji. Sekarang pagi tiktokan, siang youtuber, malam instagraman, malaman lagi twitteran, facebookan. Lu cakep apa kagak lu? Sementara waktu yang kita habiskan untuk kepentingan hal tersebut kita tidak menghitungnya. Waktu itu bakal tergerus, dan waktu itu Bu kagak pernah akan kembali lagi. Nggak bisa balik lagi kayak tadi pagi. Saya tadi pagi, ya Allah, nikmat makan nasi uduk, pakai kuah kuning, goreng tempe, kagak pakai baju. Maksudnya tempenya kagak pakai baju, nggak pakai tepung. Kalau bahasanya tempe telanjang, tempe normal, nggak dipakein selimut. Maka tempe yang pakai selimut itu kalau katanya orang Tegal itu tempe kemul.
Tempe kemul katanya. Itu kalau ada selimut ya. Nah, ini adalah bentuk apa yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul di ini tempat yang mereka berbeda dengan kita. Boleh jadi malam hari ini kita ngaji, besok kita ngaji, sore lagi main ngaji terus. Itulah dunia.